Aquila. Ambidextrous. Ambidixta. Pterodactyl. Terodacty. Gritude. See, she ain't so smart. That boy's mama helped him out. Did you help your child? You know, you are going to give these kids ulcers. She needs to be coached. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film dari tahun 2006 yang berjudul Aquila and the Bee. Film dengan tema pendidikan ini akan banyak mengajari kita khususnya para orang tua untuk bisa sebaik mungkin memberikan lingkungan dan support system yang mendukung bagi anak. Karena film ini akan bercerita mengenai seorang anak yang pada awalnya merasa tidak mempunyai tempat di lingkungannya berada, hingga akhirnya dipertemukan dengan orang-orang dan guru yang mampu mengeluarkan potensinya yang sebenarnya. Film ini sendiri ditulis dan disutradarai oleh Doug Acheson dan akan menampilkan Keke Palmer, Laurence Fishburne, dan Angela Bassett dalam jajaran cast mereka. Baik, sebelum mulai, silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Aquila Anderson adalah murid kelas 7 di sekolah yang bernama Crenshaw Middle School yang berada di Los Angeles, California. Pada dasarnya, ia adalah seorang anak yang pintar dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tapi karena tidak berada di lingkungan yang tepat, ia selalu merasa terasing baik itu di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya. Paling tidak, itulah hal yang selalu ada di pikirannya. Tak jarang juga ia diolok-olok oleh murid lain, hanya karena terlihat jauh lebih pintar dari mereka. Hanya beberapa guru saja yang menyadari bahwa Aquila sebenarnya adalah anak yang cerdas. Di rumah, ia hanya belajar seorang diri dan sesekali bermain Scrabble di komputernya, permainan yang sangat disukainya. Ayahnya tewas terbunuh oleh orang tak dikenal, dan ibunya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Sementara kakak perempuannya sibuk mengurus anak bayinya, satu kakak laki-lakinya bersekolah di luar kota, dan kakaknya yang lain lebih sering bergaul di luar rumah ketimbang bersama dengannya. Semua hal itu membentuk Aquila menjadi seorang anak yang kurang memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya. Membuatnya juga jadi cukup sering membolos karena ia tidak merasa nyaman berada di sekolah. Pada suatu hari, wali kelasnya yang bernama Mrs. Cross meminta Aquila untuk mencoba mengikuti sebuah lomba spelling atau mengeja yang akan diadakan di sekolah mereka. Tapi Aquila tidak tertarik karena ia tidak suka tampil di hadapan orang banyak. Itu yang ia katakan pada sahabatnya Georgia saat menyemangatinya untuk mengikuti lomba itu. Di Amerika sendiri, setiap tahunnya rutin diadakan sebuah perlombaan mengeja dalam skala nasional yang bernama Script National Spelling Bee yang biasa diselenggarakan di Washington DC. Dan semua murid SMP di seluruh Amerika akan berkompetisi di tingkat sekolah, distrik, dan lalu kompetisi regional untuk bisa menang dan pergi mewakili kota mereka di kompetisi tingkat nasional itu. Akhirnya, walau dengan setengah terpaksa, Aquila mengikuti lomba yang diadakan di sekolahnya itu. Setelah kepala sekolah mereka yang bernama Mr. Welch memaksanya untuk ikut jika ia tidak mau diskors di akhir semester ini, karena Aquila telah banyak bolos di daftar absensi. Dan sesuai dengan prediksi, Aquila dengan mudah memenangkan lomba di sekolahnya itu. Semua orang pun bertepuk tangan dan memberikan selamat kepadanya. FANCIFUL. Tapi lalu, seorang pria berdiri dan meminta Aquila untuk mengeja beberapa kata darinya. Hampir semua kata sulit yang dilemparkan pada Aquila bisa ia eja dengan sangat baik, sampai ia terhenti di sebuah kata yang tidak ia kuasai. Semua anak mentertawakannya, menganggap ia tidak sepintar apa yang orang bicarakan. Membuat Aquila berlari meninggalkan ruangan itu karena merasa dipermalukan. Tapi kemudian Mr. Wells mengejarnya dan berkata bahwa ia telah sangat hebat, mampu memenangkan lomba itu, dan bisa mengeja beberapa kata sulit yang tadi dilemparkan sahabatnya. Tak lama pria itu pun menyusul mereka dan berkata bahwa Aquila memiliki potensi dan ia bersedia untuk melatihnya. Dia adalah Dr. Joshua Larabi, sahabat dari Mr. Welch masa kuliah dulu, yang juga adalah seorang profesor di UCLA.
Mr. Welch ingin Dr. Larrabee membantu sekolah mereka dengan menjadi pelatih serta mentor bagi siapapun anak yang memenangkan kompetisi di sekolah hari itu, dan akan mewakili sekolah mereka untuk berkompetisi di tingkat daerah. Akila masih belum sepenuh hati melanjutkan kompetisi setelah kejadian itu. Ia tak mau dipermalukan lagi jika nanti ia kalah. Tapi pada akhirnya, kakaknya yang bernama Devon menyemangatinya untuk terus berkompetisi. Ia berkata bahwa rasa takut itu harus dilawan dan dihadapi, karena itu adalah sebuah tantangan. Mendiang ayah mereka juga pasti akan senang melihat Akila berkompetisi jika ia masih hidup. Sambungnya lagi. Hal itu membuat Akila kembali bersemangat dan memutuskan untuk terus berkompetisi mewakili sekolahnya. Mr. Welch lalu memintanya untuk mengunjungi rumah dari Dr. Larrabee untuk berlatih bersamanya. Tapi sesampainya di sana, mereka bertengkar karena Dr. Larrabee tidak menyukai sikap dan gaya bicaranya yang kurang baik. Akila pun lalu pergi dan meninggalkannya dengan sedikit marah. Akila pun akhirnya harus mengikuti kompetisi di tingkat distrik masih tanpa seorang pelatih. Di sini ia akan berkompetisi dengan 139 anak lainnya dan 10 orang yang bertahan akan melaju ke kompetisi tingkat selanjutnya. Seorang anak yang bernama Javier menyapanya dan mengajak berkenalan sambil membantu Akila memasang nomor peserta di dadanya. Ini adalah tahun kedua Javier mengikuti lomba ini dan ia memberi Akila sedikit masukan juga semangat. Akila hampir saja kalah dalam kompetisi ini. Tapi karena ada satu orang anak dan orang tuanya yang ketahuan curang, akhirnya ia didiskualifikasi dan sebagai gantinya, Akila lah yang menjadi anak ke-10 yang lolos ke kompetisi tingkat regional. Akila yang hampir kalah pada lomba kemarin mulai merasa membutuhkan seorang pembimbing. Akhirnya ia pun kembali mendatangi rumah dari Dr. Larrabee dan memohon kepadanya untuk kembali bersedia melatihnya. Ia berjanji akan mulai menggunakan kata-kata yang baik saat mereka berlatih dan akan mengikuti semua perintahnya. Melihat potensinya, ia pun akhirnya bersedia untuk menjadi pelatihnya. Javier juga sempat mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahun di rumahnya. Akila yang datang ke sana bertemu dengan teman satu sekolah Javier yang juga mengikuti kompetisi spelling kemarin yang bernama Dylan. Di sana mereka bertanding Scrabble sebagai salah satu acara ulang tahun. Dylan yang sudah terkenal cerdas akan melawan 10 anak dalam waktu bersamaan. Akila hampir saja menang, tapi akhirnya ia harus mengakui kepintaran Dylan setelah akhirnya ia dikalahkan. 12 points ties the game. He wins a heartbreaker. Pada kesempatan kali ini juga, Akila melihat bahwa ayah Dylan yang juga ada di sana sangat berambisi melatih anaknya itu agar menjadi juara di kompetisi mengeja nanti. Ia memarahi Dylan karena hampir kalah oleh anak baru seperti Akila. Hari-hari pun berlalu. Dr. Larrabee memberinya berbagai materi, mulai dari membaca berbagai macam esai, sampai memberinya berbagai kamus Latin, Yunani, dan Prancis, agar ia semakin memahami struktur dasar dari setiap kata serapan yang sering keluar di kompetisi itu. Dr. Larrabee juga lalu menyadari bahwa Akila selalu mencari ritme setiap kali mengeja. Setelah memperhatikan, Akila yang selalu menepuk tangannya setiap kali ia mengeja, dan ketika berhenti menepuk, ia akan kehilangan fokus. Dr. Larrabee pun lalu meminjamkannya alat lompat tali, dan menyuruhnya untuk mulai melompat sambil mereka berlatih. Ia yakin dengan cara ini, Akila akan semakin mudah untuk fokus dan menyerap semua hafalan kata mereka. Effervescent. You see that? That's your trick. That's your mnemonic device. Jumping rope. L-I-C-E-T-I-G. Ibu dari Akila sendiri sebenarnya kurang begitu mendukung dengan apa yang dilakukan Akila. Ia mengira bahwa kompetisi itu tidak bermanfaat baginya dan hanya mengganggu pelajaran sekolahnya saja. Dan saat kompetisi regional berlangsung, ia tiba-tiba datang dan meminta Akila untuk turun dari panggung. Mr. Welch pun lalu meminta izin pada juri untuk membawa Akila keluar sebentar. Juri pun mengizinkan mereka. Tapi jika Akila belum juga kembali saat gilirannya tiba, maka mereka akan mendiskualifikasinya. Ibunya marah karena ternyata selama ini Akila telah berbohong dengan membuat tanda tangan palsu dari mendiang ayahnya sebagai syarat pendaftaran di kompetisi itu. Mr. Welch dan Dr. Larrabee pun tidak mengetahui mengenai hal itu. Tapi kemudian mereka membantu menjelaskan bahwa Akila akan mendapatkan kredit ekstra setiap kali ia berlomba. Dan sekolah sudah mendesain sebuah program khusus untuk Akila nantinya. Ibunya tidak pernah mengetahui hal itu karena setiap kali Akila mencoba menjelaskannya, ia selalu tidak ingin mendengarkan. Entah itu karena sedang sibuk atau juga karena sedang lelah bekerja dan mengurus keluarga mereka.
Mendengar hal itu, akhirnya ibunya pun mengizinkan Akilah untuk kembali ke dalam dan melanjutkan kompetisi. Ia hampir saja didiskualifikasi, tapi untungnya Javier membantunya mengulur waktu untuk para juri. Dan Akilah akhirnya memenangkan kompetisi itu bersama dengan Javier dan Dylan. Dan mereka bertiga akan mewakili California Selatan untuk maju ke kompetisi tingkat nasional di Washington, D.C. Ia pun segera menjadi buah bibir di sekolah, karena sebelumnya belum pernah ada murid dari sekolah mereka yang mengikuti sebuah lomba di tingkat nasional. Ia juga diliput beberapa media lokal, membuat semakin banyak orang di lingkungan rumahnya yang mengetahui prestasinya itu. Tapi hal itu ternyata membuatnya merasa sangat tertekan, karena kini semakin banyak orang yang mengharapkannya menang, dan ia takut mengecewakan mereka semua. Juga karena secara tiba-tiba, Dr. Larrabee memutuskan untuk berhenti menjadi pelatih Akilah dengan alasan bahwa ia telah mempelajari semuanya dan tidak ada lagi yang bisa ia berikan. Ia kemudian memberi Akilah beberapa tumpuk dus yang berisikan 5.000 kata untuk Akilah pelajari dan hafalkan sendiri. Dan jika semua itu telah selesai ia hafalkan, maka ia telah sangat siap untuk berlomba di tingkat nasional. Georgia, sahabatnya pun, kini sudah tidak mau lagi bermain dengannya, karena merasa Akilah terlalu sibuk sekarang dengan berbagai kelas dan kompetisi yang ia ikuti. Tentu saja hal itu membuat Akilah semakin sedih dan merasa ingin berhenti melakukan semua itu. Tapi kemudian ibunya berkata bahwa ia tidak perlu takut tidak memiliki seorang guru dan pelatih. Karena jika ia mau membuka mata, ada banyak sekali guru di luar sana, kemanapun ia pergi. Dan ia bisa memulai itu semua dengan berlatih bersama ibunya. Dan sejak hari itu, Akilah pun berlatih bersama banyak orang yang ia temui. Ia meminta mereka semua untuk membantunya melatih ejaan kata yang sebelumnya Dr. Larrabee berikan. That right there. Dan saat Akilah berhasil menghafal semua kata itu, ia baru menyadari bahwa jumping rope yang dipinjamkan Dr. Larrabee adalah milik mendiang anaknya. Ia menyadari itu setelah melihat inisial di alat itu, juga karena sebelumnya Dr. Larrabee pernah salah menyebut namanya dengan nama Dennis, anaknya. Akilah pun kembali mendatangi rumahnya untuk mengembalikan 5.000 kata yang telah berhasil ia hafal itu dan alat lompat tali yang dipinjamkan Dr. Larrabee. Pada kesempatan ini, Dr. Larrabee akhirnya mau bercerita tentang anaknya yang telah tiada kepada Akilah. Dan bahwa ternyata alasan ia berhenti melatihnya adalah karena Akilah begitu mirip dengan mendiang anaknya itu, dan ia tidak bisa menahan perasaannya. Dan setelah berbincang cukup lama, Dr. Larrabee akhirnya bersedia untuk menemani Akilah menghadapi kompetisi di Washington, D.C. Ia juga memberi Akilah hadiah, yaitu tiket pesawat dan penginapan tambahan agar ia bisa membawa juga ibu dan sahabatnya ke sana. Mereka pun terbang ke Washington DC bersama ibunya dan sahabatnya Georgia. Hari penentuan pun akhirnya tiba. Sebanyak ratusan peserta akan berkompetisi dalam Scripps National Spelling Bee kali ini. Memasuki ronde ke-8, satu persatu dari mereka mulai berguguran setelah salah mengejak kata yang diminta juri, hingga hanya menyisakan 30 anak yang masih bertahan. Aboriginally? Correct. S-U-S. Excursus? Akilah pun sempat kesulitan mengeja sebuah kata karena ia lupa. Semua orang sudah mengira bahwa Akilah akan gagal. Tapi tanpa diduga, ia mulai melompat di atas panggung seolah sedang melakukan lompat tali dan akhirnya berhasil mengeja kata itu. A-R-O-U-I-L-L. Argillaceous. That's correct. Memasuki ronde ke-12, hanya tersisa Akilah, Javier, Dylan, dan 2 orang peserta lainnya di kursi peserta. Javier dan 2 peserta lainnya pun akhirnya gagal mengejak kata yang dilemparkan juri di ronde ini, menyisakan Akilah dan Dylan yang akan memperebutkan piala kemenangan pada kompetisi kali ini. Di dalam ronde final, jika ada salah satu peserta yang gagal mengeja, maka peserta lainnya harus bisa mengeja kata itu, ditambah 1 kata tambahan yang akan dilemparkan juri untuk bisa menjadi pemenang di kompetisi ini. Dan jika peserta lain gagal mengeja kata yang salah itu, maka mereka akan dianggap draw dan harus melanjutkan persaingan untuk mengeja 25 kata sulit lainnya yang sudah disiapkan juri. Melihat Dylan yang selalu dimarahi ayahnya karena mereka sangat ingin menang, membuat Akilah dengan sengaja membuat kesalahan pada sebuah kata agar dia kalah.
Ia melakukan itu karena merasa masih bisa mengikuti kompetisi ini di tahun depan. Sementara Dylan tidak, karena ia sudah berada di kelas 3. Tapi Dylan yang menyadari itu tidak terima karena ia tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Dan akhirnya ia pun secara sengaja mengeja dengan salah, membuat semua orang heran dan kaget karena kata itu termasuk kata yang mudah. OS. Spell her some water. Setelah berdiskusi, mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk bertanding secara sportif dan bersungguh-sungguh. Kompetisi pun terus berlanjut. Mereka menunjukkan kemampuan mereka, seolah tidak ada kata yang tak bisa mereka eja, sesulit apapun kata itu. Mereka berhasil mengeja semua 25 kata sulit yang dilemparkan juri. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi ini, membuat mereka berdua draw dan akhirnya harus menjadi juara bersama di kompetisi tahun ini. Semua orang sangat bahagia melihat kemenangan mereka, tak terkecuali Dylan dan ayahnya. Tamat. Gimana? Terinspirasi? Secara keseluruhan, ini adalah film yang sangat menginspirasi yang sebenarnya sangat menyentuh tapi juga intelektual di saat yang sama. Akila bisa berhasil karena kemampuannya sendiri, tapi juga karena didorong oleh orang-orang dewasa di sekitarnya yang menyayanginya dan percaya bahwa ia mampu melakukan hal-hal hebat. Dengan dukungan komunal yang semacam itu, dapat membantu setiap anak untuk mengajar kesuksesan mereka di lingkungan sesulit apapun. Dan kita bisa melihatnya dalam film yang menyenangkan ini. Sebuah film yang cukup langka, yang bisa membuat semua kelompok umur jatuh cinta dengan karakter Akila. Baik, sekian dulu story kali ini. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silakan like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan kembali mengingatkan, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Dan tonton juga berbagai story, review, serta berbagai pembahasan kami yang lain. Dan jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini. Atau jika kalian semua ingin request film-film lainnya untuk kami bahas. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. Salam buat keluarga di rumah, and see you next play.